Salat al-istikharah, cara berkomunikasi dengan Allah langsung tanpa perantara. Karena Allah maha dekat, lebih dekat dari urat nadi. Allah lebih dekat bahkan dari diri kita sendiri. Karena dia lebih dekat, orang biasanya jangankan jauh-jauh ya, kacamata aja kadang kita nyari padahal lagi dipakai, Pak. Al-Allamah al-Muhaddis al-Arif billah Sayyidi Al-Syarif Muhammad Alawi al-Maliki qaddasallahu sirrahu qala salatul istikharah wa du'a'uha. Di kitab beliau Abuya Said Muhammad menulis di antara amalan-amalan yang dikhususkan pada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada umat-umat terdahulu, salah satunya adalah salat al-istikharah. Mari kita mulai juga, kalau tadi Fatihah pembuka, sekarang Fatihah hadiah. Kita hadiahkan untuk Ruhul Wujud, Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Nabi Muhammad SAW, pengarang kitab ini dan guru-guru mulia yang mengijazahkan kitab ini, baik sudah wafat apalagi muallif pengarang kitab ini. Ala hadiniya wa likulli salihah. Al-Fatihah. Amin. Di depan beliau mengatakan wa min syarafil ummal muhammadiyah, di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW yang nilainya tak terkira itu salatul istikharah wa du'a'uha. Salat istikharah dari kata khiyar ya. Kemudian ada alif sin ta, berarti talabul khiyar, meminta Allah memilihkan. Jadi istikharah berarti salat melebur keinginan diri dalam keinginan Allah Subhanahu wa taala. Menghabiskan pilihan kita dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kita sibuk oleh urusan duniawi, kita mengira sesuatu itu baik, padahal di sisi Allah tidak baik. Dan ini satu rahasia, inilah cara berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Nabi Muhammad SAW diizinkan berkomunikasi dengan Allah langsung tanpa perantara, itu salat al-istikharah. Salat lain juga, tapi itu wajib. Tapi salat yang ini khusus. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku mimpi ketemu Allah, apalah itu ya. Belum tentu juga yang dia jumpai Allah itu hanya manifestasi yang dia lihat atau imajinasi yang berwujud. Kita nggak tertarik dengan mimpi-mimpi itu. Ya. Yang paling dahsyat itu apa? Dia sadar, dia ingat Allah, itu yang lebih hebat. Jadi pilih mimpi ketemu Allah atau sholat 2 rakaat, pilih mana? Oh, baru waras ente. Kalau nggak, berarti bertasawufnya bukan tasawuf ahlu sunnah. Itu halusinasi yang dipakai baju tasawuf. Ya, berakidahnya bukan akidah ahlus sunnah. Saya ini sempat meragukan ahlus sunnah, Pak. Ini kan ada adik kelas saya nih di filsafat nih. Sekarang jadi ustadz juga dia. Kiai. Ini dulu hampir-hampir ateis ini. Semi-semi liberal sudah. Ya. Tapi Allah maunya dia jadi mu'alim. Mau dia aneh gimana juga, alhamdulillah jalannya kebuka. Sekarang ngajarin karya-karya Syekh Nawawi Bantani, balik lagi ke pesantren. Ya alhamdulillah. Allah kalau mau kebaikan kita nggak bisa lawan. Mau ente liberal apapun pasti balik. Ya. Mantunya Gus Mus, ya, ketua JIL. Saya bilang aneh uhibbu. Saya suka ilmu yang di dalam dada ente. Saya pegang-pegang dadanya. Sekarang ngajarin apa? Hikam. Ngajarin ihya. Ngajarin iktisad fil i'tiqad karya Imam Ahlus Sunnah Abu Hamid Al-Ghazali. Orang-orang yang dulu mengkafirkan dia mana? Malah tambah menjadi-jadi, suka debat, tambah keras hati.
Beliaunya udah balik, yang mengkafirkan dia nggak balik-balik. Makanya kita nggak bisa menghukumi orang dengan salah satu peristiwa dalam kehidupan dia. Siapa tahu besok dalam detik berubah kitanya malah menjadi munkir, orang yang ingkar. Ya, jangan bertanya itu ke sosmed. Apakah Kiai Abdurrahman sesat? Nah, ya, kalau ente tanya ke sosmed ya rusak otaknya sudah. Ya, langsung datang ke majelisnya, dengerin langsung. Ya, kalau ada yang nggak beres tanyain aja langsung. Ya, jangan nanyanya ke katanya ente anti Amerika, katanya ente anti Israel, katanya anti Cina lah, produk mereka pakai semua. Zaman-zaman itu kan bahan tertawaan kita ya. Kita melawan itu. Kita lawan orang-orang yang ngikut-ngikut itu. Bukan orangnya kita lawan, cara berpikirnya yang kita lawan. Nah, salat al-istikharah, cara berkomunikasi dengan Allah langsung tanpa perantara. Karena Allah maha dekat, lebih dekat dari urat nadi. Allah lebih dekat bahkan dari diri kita sendiri. Karena dia lebih dekat, orang biasanya, jangankan jauh-jauh ya, kacamata aja kadang kita nyari padahal lagi dipakai, Pak. Mana kacamataku padahal dipakai sama dia. Pernah begitu? Pernah. Kiai sering begitu? Sering. Jangankan diri yang batin, diri yang zahir, perangkat yang zahir pun kita udah melekat, kita masih nanya. Jadi kalau ada orang nanya, mana Tuhan tuh kalau dia betul ada? Ya sudah. Ya terserah ente lah gitu ya. Tapi kebablas hakikat kalau ada orang ngomong Tuhan itu diri ente sendiri, itu kebablas. Itu akibat ngaji tasawuf gak beres ngaji akidahnya. Maka ngaji tasawuf, Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Aceh, apa kata beliau di kitab tasawuf dia? Wa mimma yajibu 'alal murid, yang wajib bagi seorang murid sebelum dia belajar talqin, belajar ilmu zikir, khalwat, apa? Ayya'rifa ma yajibu lillahi wa ma yastahilu. Dia mesti tahu sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat mungkin. Untuk apa? Untuk basic masuk ke, kalau orang masuk ke alam rohani, dia punya vaksin, dia punya filter, dia punya pagar, ya nggak akan halusinasi. Secara kedokteran, coba tanya sama dokter, orang kurang tidur pasti dia halusinasi. Secara kedokteran, tapi dalam kajian Thoreko, kalau dia kurang tidur, tidak diisi dengan nama Allah, pasti halu. Maka disebut khayali hissi. Guru kita betul-betul terang benderang seperti siang malam menjelaskan itu. Ya, jadi yang nggak ngerti tentang kasyaf, nggak usah komentar kasyaf. Ya, tasdik aja lah, wa taslim. Ini sudah ada ahlinya di sini, sudah ada pakarnya. Mereka dapat ijazah dari gurunya dari masa ke masa ke masa, bersambung izinnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang wahyunya dimulai dari mimpi. Jadi kita nggak nolak mimpi juga semua, tapi ada kaedah-kaedahnya. Kita nggak nolak ilham, kita nggak nolak orang dapat wangsit. Yang kita tolak jika dia keselip di situ waswas syaitan. Ya. Orang mau waswas syaitan mah nggak usah ilham, nggak usah pengalaman rohani. Ente nonton buka handphone aja pengen lihat yang bening-bening udah syaitan itu. Nggak usah nunggu di atas sajadah. Ya. Orang yang gampang tergoda di alam sadar biasa untuk bermaksiat dalam kesendirian, dia akan lebih mudah lagi tergelincir di saat dia berkholwat, di saat dia menjalani tirakat-tirakat, lebih mudah. Itu sebabnya wajib punya guru, itu ya. Selevel Abu Bakar berguru nggak? Siapa guru Abu Bakar? Rasulullah SAW. Ente ada yang setinggi Abu Bakar nggak? Abu Said Muhammad Al-Maliki, semua torikoh nama dia. 40 torikoh beliau punya sanadnya, punya mursyid ya. Imam Ghazali punya mursyid. Mursyidnya Abu Ali Al-Farmadi, ya, tertulis dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna bagian belakang.
Di dalam Ihya ya ada tidak kurang dari 2 kali yang saya ingat beliau menyebut nama gurunya ini, Abu Ali Al-Farmadi, yang mentalkinkan dia nama Allah, la ilaha illallah ya. Nah, itu secara makna istikharah ya. Jadi kalau ingin ada hajat, ada kebutuhan, ada keperluan, ingin ngobrol kepada Allah, langsung saja istikharah. Nah, tapi istikharah nabawiyah. Istikharah nabawiyah itu apa? Istikharah yang Nabi ajarkan. Karena tidak semua orang bisa langsung koneksi kepada Allah. Kalau Rasulullah SAW mau koneksi nggak perlu sholat. Beliau nurnya sholat dalam dirinya. Kalau kita perlu conditioning dulu. Kalau Nabi Muhammad SAW, beliau diam sebentar sudah tahu jawabannya. Ya. Wa fi Tirmidzi, dalam Jami' Imam Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi, an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini diyakini oleh sebagian pelancong kuburannya di mana? Di Cina, ya. Tapi guru kita Kiai Ali Mustafa Yaqub mengatakan itu nggak benar. Itu mungkin petilasannya atau murid dari beliau atau orang yang sama namanya dengan beliau. Wallahu a'lam ya. Yang pasti di zaman sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dakwah itu sudah sampai ke Cina, sudah sampai ke Nusantara, bahkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, nah, ingin bahagia atau tidak? Ingin bahagia dunia akhirat, zahir batin? Mau bahagia? Nah, pegang ini. Min sa'adati ibni Adam. Di antara indikator orang dia pasti bahagia, min sa'adah. Sa'adah ini kalam langsung dari orang yang paling bahagia. Orang paling bahagia itu Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi. Ya. Gimana nggak bahagia? Semuanya ada di beliau. Ya. Makanya ketika orang-orang kafir Quraisy menawarkan A, B, C, D, beliau nggak mau. Menawarkan harta dia nggak mau. Menawarkan wanita dia nggak mau. Ya. Dia nggak mau dapat wanita yang disetir orang. Dia nggak mau dapat harta yang dipilihkan orang. Beliau sendiri yang memilih dengan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasratu istikharatillah. Orang ini banyak tidak jemu-jemu meminta istikharah kepada Allah. Nah, coba lihat. Saya pastikan orang yang paling sukses di antara yang hadir ini pasti yang paling banyak sholat istikharah. Salah satunya Kiai Abdurrahman. Ya, untuk ukuran pesantren beliau sukses. Orang mau daftar antrinya berapa tahun? Kiai? 5 tahun orang antri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Min sa'adati ibni Adam, salah satu kebahagiaan anak Adam dia peroleh dengan asbab pertamanya apa? Banyak-banyak bukan istikharah ya, istikharah. Ya. Waridah itu pertama, itu setengah bahagia. Setengah bahagia di istikharah. Apa makna istikharah? Meleburkan keinginan kita dalam keinginan. Lebur itu masih ada atau tidak? Lebur keinginan kita, nyata keinginan Allah baru. Karena yang terjadi di alam ini hanya keinginan dia. La syarikalah. Ya, tidak ada syarikat dalam kudrat iradat, yang beriradat, yang berkehendak di alam semesta hanya Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta. Jadi supaya orang sukses, ikuti hukumnya pencipta alam semesta. Nah, di dalam dunia perwaktuan, ya, ada orang mulai dari ilmu astrologi, ilmu hari, maka muncullah kemudian ya, teori-teori orang dahulu, weton, ya, giliran weton ente bilang syirik, bilang feng shui ente bilang ilmiah, gaya bener ya, nggak begitu. Dua-duanya itu ilmu tajribi. Apa disebut ilmu tajribi? Ilmu yang sudah dites berkali-kali. Biasanya kalau orang melangkah di hari ini di jam sekian, ya, maka dia dapat gini. Dan orang Jawa lebih detail karena hari itu Senin itu ada Senin apa? Pon ya. Sampai itu detail, lebih detail dari Feng Shui Cina. Lebih detail, Pak.
Itu bukan syirik, itu ilmu pegangan, mirip dengan BMKG. Bedanya BMKG berdasarkan gejala alam yang sudah direkam oleh alat modern. Kalau ini enggak, dulu kan enggak ada Pak alat BMKG. Mereka ngerekamnya lewat buku, lewat dada murid-muridnya. Nah, hafalin ini gitu. Makanya sekarang antum kan kalau nyebut Jumat Kliwon kan horor, padahal enggak. Jumat Kliwon itu ajib, mustajab. Tapi kok ente karena sudah dari kecil dengar Jumat Kliwon itu malam hantu, astagfirullahaladzim, itu baru khurafat. Ya. Itu baru khurafat ya. Itu setengah leburnya keinginan kita, nyatanya lestarinya keinginan Allah, dan sampai nanti begitu. Yang kedua apa? Waridahu bima qadallahu lah. Dia ridha terhadap ketetapan Allah. Apa arti ridha? Ridha apa? Terima itu kurang itu. Terima tuh kayaknya itu terpaksa gitu. Rela, oke, rela itu bahasa lamanya ridho, sama juga orang lama itu terpengaruh lisannya Parsi. Orang Parsi nggak bisa menyebut redho, bisa dua, kalau nggak redho, nggak rela. Dulu bahasa lama-lama. Ada yang namanya reza kan, reza itu dari bahasa Parsi, rezo itu dari bahasa Arab, redho. Ini bukan cocok logi Pak, saya kursus bahasa Parsi Pak. Kita kursus aja yang banyak, tapi yang mahir tetap aja balik bahasa Arab lagi. Kursus bahasa Prancis, kursus bahasa Jerman, tapi nggak kepakainya pas nulis tesis, disertasi aja. Habis itu udah ketinggalan lagi. Jadi buku Prancis satu blok begitu nggak kepakai sekarang. Ya udah lupa kali saya itu Pak. Di tes orang mungkin udah nggak bisa. Bisanya cuma safa biang, kamu biang keladi. Lagi ridho, apa ridho? Lapang dada itu indikator ridho. Ya, ikhlas itu di atas ridho. Kebalik-balik ngajinya ya. Apa? Ikhlas. Di atas ridho, apa lagi? Rela, ya sinonim. Apa arti rela? Saya mau tanya rela artinya. Tuh bingung kan? Jangan-jangan kita selama ini sering mengatakan sesuatu yang kita nggak ngerti. Menerima yang tulus terhadap masuk 50% dapat Bu. Masuk setengahnya ente dapat. Ridahu bima qadallah. Coba ikutin hadis ini, nanti terjemahin sendiri. Raditu billahi robba. Aku ridha Allah sebagai penciptaku, pengaturku, penguasaku. Kira-kira kalau diterjemahin ke Indonesia itu nerima sesuatu sebagai pengatur itu nerima apa? Kayaknya terpaksa kan nerima ketentuan, berarti belum ridho. Ya, orang yang terpaksa itu disebut sabar. Makanya orang sabar sakit. Kalau orang ridho nggak sakit. Terjemahan tadi semuanya benar. Ini terjemahan versi ilmu tasawuf. Ar-ridha ma'rifatu au syuhud, memandang, menatap bahwa kehendak Allah itulah yang nyata, kehendak engkau itulah yang binasa. Memandang. Nah, adanya di harapan apa? Di memandang, menatap bahwa kehendak Allah lah yang nyata, kehendak kita yang binasa. Ini ilmu tajalliyat namanya. Ilmu tajalli, memahami kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah yang nyata, kehendak kita tidak nyata, kehendak kita semua ilusi. Bisa begitu nggak? Kalau bisa begitu, insya Allah orang sampai pada ridho. Raditu billahi robba. Aku menyaksikan, ya,
kekuasaan Allah pada diriku. Nah, baru raditu billahi rabba. Aku menyaksikan bahwa Allah betul-betul menguasai kehendakku. Bahwa tiada kehendakku kecuali tunduk pada kehendaknya. Nah, itu baru. Maka kita ambil definisi paling ujung. Syuhudu iradatillah. Menyaksikan kehendak Allah. Kalau orang sudah menyaksikan masa nggak ridho, itu udah pasti. Jadi min lawazimis syuhud ar-ridha bil masyhud. Dia salah satu keniscayaan, keharusan, kemestian orang kalau udah menyaksikan pasti dia menerima, gitu ya. Nah, mulailah latih-latih itu. Ya. Jadi mau bahagia, 50%-nya istikharah. Istikharah itu riyadhah mujahadah. Diulang riyadhah. Jangan putus asa, ya. Itu namanya mujahadah. Kalau ridho apa? Ridho itu makom. Ridho itu apa? Makom. Makom rohani di saat orang tidak menatap lagi kehendak dia yang dia tahap dia kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagaimana caranya supaya ridho? Kenali. Yang mau kita ridhoi kita kenali. Jadi kenapa suami istri masih sering bertengkar? Karena belum kenal aja. Kita masih ego dengan iradah kita masing-masing. Kenapa di majelis masih cekcok? Kenapa di masjid pengurus-pengurus masih cekcok? Karena belum ridho. Tapi itu cara Allah meneruskan bangunan alam. Alam ini kan seperti bangunan, ya. Kalau nggak ada orang yang ingkar, nggak bisa kuat orang yang diingkari. Jadi salah satu nutrisi bagi orang yang berjuang, ada orang menghina dia, ya. Ada orang mencaci dia. Salah satu nutrisi para alim, ada orang menyesatkan dia. Nanti si alim ini dia diuji, dia cari perhatian Allah atau cari perhatian yang ngata-ngatain dia. Dia mengaku menunjukkan dirinya ahlus sunnah kepada makhluk, atau dia menunjukkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong akui aku sebagai ahlus sunnah. Itu beda, Pak. Sama-sama ngaku ahlus sunnah, satu riya, satu lagi ikhlas, itu beda. Kalau orang yang sudah begitu baru turunan. Jadi turunan ikhlas itu ridho. Ridho itu pakaiannya orang ikhlas. Baru pakaian, belum dirinya. Kira-kira orang ikhlas bahagianya gimana itu? Orang ikhlas tuh mandang dia aja kita udah bahagia. Maka orang yang mukmin billah mandang Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung bahagia. Tuba liman ra'ani wa amanati. Beruntung, bahagia orang lihat aku dan percaya kepadaku. Udah siap-siap bahagia, itu cara bahagia. Kira-kira nanti udah punya belum dua-duanya? Istikharah jarang, ridho kurang, ngeluh tiap hari saya sudah sholat Ustadz, saya sudah usaha Ustadz, tapi itu belum ridho. Kenapa kalimat ridho setelah itu? Nah, ini ciri-ciri apa yang diridhai Allah, yang dibagi ke kita itu yang Allah ridho. Kita punya target 10. Istikharah, usaha, dapatnya 3. Itu yang Allah ridhoi. Itu yang Allah ridhoi. Maka salah satu pakaiannya orang ridho, kalau pakaiannya orang ikhlas, ridho. Pakaiannya orang ridho apa? Syukur. Syukur dengan yang diberi, sabar dengan yang ditahan. Pasti bahagia. Jadi kalau mau lihat orang bahagia, sederhana aja. Dia banyak istikharah. Apapun masalahnya dia kadukan kepada Allah. Dia nggak bergantung kepada jimat, apalagi gunung kewot, ya. Kita bingung, kan udah jadi artis, udah terkenal, udah kaya, masih aja ke sono. Udah pejabat, ya, udah masih ke sono. Udah dapat proyek MBG, masih ke sono aja. Astagfirullah. Kiai ada yang ke gunung sono nggak? Teman-teman kiai ada nggak? Kalau ada, ya aduh, gimana nasib muridnya itu ya.
Mungkin bisa jadi dulu ada kubur wali di situ, tapi kita nggak tahu wali Allah apa wali setan kan. Bisa jadi. Karena jangankan gunung tersebut, Mekah aja pernah jadi tempat berhala 360. Ya. Siapa tahu ada kubur oleh Allah dulu di situ, lalu di ajarannya tidak sampai kepada generasi sekarang. Ya. Wa min syaqawati ibni Adam, ciri-ciri seseorang bakal sengsara, tarkuhu istikharat Allah, dia langsung usaha, dia langsung memutuskan tidak mau istikharah. Ngapain istikharah? Yang pintar aneh, duit aneh, yang susah aneh, yang hebat aneh, waduh selesai ente. Ya. Wa sukhtuhu bima qada lahu, dan dia tidak terima terhadap yang sudah ditetapkan bagi dia. Usaha tadi berapa maunya? 10, dapatnya berapa? 3, ngeluh. Saya kan sudah nih tapi itu. Padahal yang 3 yang Allah bagi, emang itulah kebutuhan dia. Coba Bapak lihat, anak nambah, rezeki nambah. Kebanyakan ini saya sudah ketemu 99% orang yang ceritanya benar. Anaknya kuliah, rezekinya tiba-tiba naik. Giliran anaknya nikah, ya proyeknya berkurang, tapi cukup. Wa raidahu bima qada Allahu tabaraka ta'ala lahu. Dia terima enggak? Dia pandang enggak bahwa Allah yang bagi jatah? Kenapa rezeki kita banyak? Karena ada orang yang numpang di kita. Anak numpang. Anak kan tumpangan sebenarnya, amanah dari Allah. Karena tugas diterima, fasilitas dapat. Itu rumus, betul nggak? Jadi pejabat ada fasilitas nggak? Lo ente nggak punya tugas, nggak ngambil tugas, minta fasilitas. Atau minta fasilitas, tugas nggak dikerjain. Nah, banyak hari ini, ya sama yang narif sebelum ngajar itu minta fasilitas sebelum. Ada nggak Kiai yang narif di sini Kiai? Banyak ya. Kalau saya tarifnya berapa Kiai? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan nilai orang pakai angka, ente salah, penghinaan ya. Penghinaan. Saya 3 kali bubarin majelis karena dia menilai saya dengan honor. Saya bubarin majelisnya. Saya bubarin Pak majelisnya. Ilmu ini aku dapat seumur hidupku. Gak cukup dengan honor yang kalian kasih. Makanya kita ngajar itu ya tergantung ridho kita juga. Kita nggak senang, kita nggak ngajar, walaupun dia minta berkali-kali. Karena orientasinya lain. Ya semoga Allah ridho kita juga ya, amin. Jangan-jangan kita salah juga. Makanya saya kalau nerima, saya istikharah dulu, nerima panggilan-panggilan itu. Ya, cuma panggilan juga kita Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Panggilan dakwah itu jangan salah paham. Wa an Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Ini kalimat luar biasa. Ini kaidah kata Sayyidina Jabir, salah satu sahabat yang sukses setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi dia tugas apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami, yu'allimuna, mengajarkan kami istikharah, cara melebur kehendak diri dalam kehendak Allah fil umuri kulliha, dalam segala urusan. Berarti urusan dunia apalagi akhirat. Bukan hanya urusan kasur, urusan sumur juga, urusan dapur juga. Pasti nggak maksudnya? Nggak hanya urusan pernikahan, pendidikan. Bapak saya 3 bulan loh istikharah, bukan lagi 3 hari, bukan lagi 7 hari, 3 bulan istikharah untuk S1. Kita dapat beasiswa ke Timur Tengah. Alhamdulillah nilai saya termasuk paling tinggi dulu. Ya. Untuk jurusan, dulu kita jurusannya Madrasah Aliyah Khassah yang MAK khusus namanya. Ya. Tapi di luar itu saya nyantri di surau-surau, nyantri kalong. Ya. Dari sangat senangnya ke Timur Tengah itu, tiba-tiba hambar di bulan kedua. Di bulan ketiga nggak ngelirik sama sekali. Alhamdulillah, awal datang ke Jakarta, kita jumpa ahli hadis,
Saya dulu ngira ahli hadis ini setiap hari pakai sorban, Pak. Ya, pakai gamis. Ternyata seumur hidup saya lihat beliau nggak pernah pakai sorban. Tapi guru beliau yang juga guru saya namanya Syekh Hasan itu ngajar kami pakai sorban. Jadi saya punya sanad sorban baik dalam mengaji ataupun sanad hadis ada. Jadi kalau lagi pakai kopiah hitam sanadnya ke guru yang pertama tadi. Ya. Pakai sarungan kemana-mana sarungan ya. Kalau pakai gamis berarti ke guru kita yang orang Suriah itu sama orang Mekah itu. Ya, semuanya ada sanadnya. Jadi tergantung lagi saya lagi kangen siapa aja. Jadi kalau lagi rindu sama guru fulan, saya pakai baju ala dia. Ya. Yang satu pesan guru kita satu lagi murid saya Yasin, kata dia, ini ijazah tongkat, pakainya setelah umur 40. Ini umurku udah 40 ke, tapi malah malu pakai tongkat. Tapi insya Allah nanti karena ngamalin sunnah kan nggak boleh malu. Ya, suatu saat kita akan pakai, bukan karena sakit. Ya, bukan kenapa, tapi karena ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Nanti jangan kaget kalau hal itu lagi datang, itu jangan bilang aneh lagi gaya-gayaan gimmick. Nah, itu lagi ngamalin sunnah aja, ya. Tapi nggak ada sunnah ngudut kia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Nabi mengajarkan cara bacaannya sepenting Nabi ngajarin Quran. Saking pentingnya kalimat yang di dalam istikharah. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Idza hamma ahadukum. Jika seseorang kamu berhimmah, tolong Pak Kiai dibaca. Saya mau minum dulu. Idza hamma ahadukum pakai mic. Langsung diterjemah. Idza hamma ahadukum bi amri, dan ketika salah satu di antara kalian semuanya mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan dengan satu hal, fal yarka rakaat ini, maka rukuklah 2 rakaat, artinya sholat 2 rakaat min ghairi fardhin, tanpa dipadukan, artinya hukumnya sunnah. Terusin Kiai. Udah, kita yang sungkan ini, bukan ngetes Kiai, bukan minta tolong kayak. Idza hamma ahadukum, jika seseorang kamu punya himmah. Himmah itu apa himmah? Jadi ada himmah, ada hammah. Ya. Kalau himmah semangat, tekad. Kalau ham bukan hak azazi manusia, bukan. Ada urusan berat, hammah. Ya. Dalam bahasa Arab. Betul Kiai ya? Tolong dibenerin kalau salah. Ya. Jadi idza hamma, kata kerjanya sama. Kata kerjanya dalam bahasa Arab hamma. Artinya bisa punya masalah berat, bisa berarti punya keinginan yang berat. Ya. Idza hamma ahadukum falyarka, maka sholatlah 2 rakaat. Tapi sholatnya bukan sholat wajib. Namanya ada nggak di zaman itu? Jadi penamaan sholat bukan dari Nabi SAW kecuali sholat 5 waktu. Dan beberapa sholat witir, ya, sholat duha, itu Nabi yang langsung kasih nama. Tapi sholat istikharah yang ngasih nama siapa? Para ulama. Di Sunan Tirmizi disebut kadang sholatul hajah, sholat hajat. Di kitab lain disebut sholatul istikharah, ya. Summal yakul, lalu bacalah setelah assalamualaikum Allahumma. Nah, ini ada rahasia di situ. Ada ustadz ngomong ini, nggak ada di Quran Allahumma. Ya di Quran nanti nggak ketemu. Qurannya dia kali. Di hadis banyak sekali Nabi mengajarkan kalau doa Allahumma. Secara ilmu nahu, ya, secara ilmu nahu, Syekh Al-Ahdal mensyarah Al-Ujurumiyah, kata dia, mim Allahumma, mim itu badal minan nida ya, pengganti huruf ya secara ilmu nahu gramatikal.
Tapi secara ilmu huruf as-sufiyah, ilmu huruf bagi sufi, mim itu sirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma bisa berarti ya Allah, ya Rabba Sayyidina Muhammad. Ya Rabba Sayyidina Muhammad, wahai Tuhannya Nabi Muhammad. Nah, disertakan mimnya di dalam itu, di situ masuk nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mim ketika baca alif lam mim, mim itu kalau buka tafsir Ad-Durrul Mansur, tafsir Ibnu Katsir, beberapa ulama mengartikan mim itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oh, itu nggak boleh diartikan Ustadz. Siapa yang bilang nggak boleh? Ya, ente. Nggak ada. Oh, Imam Suyuti mengatakan di tafsir Jalalain, wallahu a'lamu bimuradi. Allah lebih tahu maksudnya. Itu kan di tafsir Jalalain. Karena Imam Suyuti menghormati Imam Ramli. Imam Ramli menulis begitu. Maka beliau ulangi itu. Sedangkan Imam Suyuti di kitab Ad-Durrul Mansur, ya, kitabnya kita takhrij di S2 untuk bahan praktek mahasiswa meneliti hadis. Beliau mengartikan alif apa, lam apa, mim apa, dan ini kalam bukan kalam Suyuti, dinisbatkan ke ulama salafus saleh. Jadi ada ulama salafus saleh yang mengartikan ilmu huruf, tapi Imam Tabari mengatakan saya tidak terlalu suka bicara ini karena manhaj beliau, aliran beliau aliran maksur, meriwayatkan kalam yang jelas-jelas, ya. Berarti ini agak kurang jelas emang. Tsummal yakul, bacalah Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku, astakhiruka, aku memohonkan engkau memilihkan. Astakhiru, aku meminta engkau memilihkan ya Allah. Bi'ilmika, berdasarkan ilmumu, bukan ilmuku. Wa astaqdiruka, ya Allah, aku punya hajat di suatu hajat, satu barang, satu tujuan, ya. Astaqdiruka, aku meminta kudrat engkau, ya. Bi kudratika, dengan kudrat engkau. Jadi seandainya antum ini sukses, itu karena kudrat Allah yang berlaku. Jangan jumawa terus mengatakan, hei ini karena aneh nekat, ya. Kalau nggak nekat nggak jadi. Ini karena saya punya link, gaya bener, ya. Yang ngasih kita keberanian itu siapa? Kan Allah juga, ya. Berarti di dalam istikharah nabawiyah ada munajat-munajat yang di situ ada kaidah-kaidah ilmu ma'rifat. Satu, meleburkan astaghfir, meleburkan iradat. Dalam iradat Allah berdasarkan ilmu Allah. Yang kedua, melebur kudrat. Kudrat apa arti kudrat? Kuasa, kemampuan, dalam kemampuan Allah. Orang pernah nggak kiai ngejekin kiai bangun pesantren dulu? Kalau jadi potong jariku gitu. Ada? Pasti ada. Ya, pasti ada. Kalau Allah mampu, saya udah ketemu beberapa masjid dan beberapa pesantren. Orang-orang tuanya selalu ngomong gitu. Lu kalau bisa bangun, potong nih jari gua. Sampai meninggal nggak dipotongin jarinya. Ya. Berhasil masjidnya bertingkat-tingkat. Jadi masjidnya. Ada yang pesantren, jadi pesantrennya. Ada yang bikin zawiyah, jadi zawiyahnya. Nggak ada tuh dia setoran nih, jadi jari gua. Kalau dipotong nggak berani dia. Wa as'aluka min fadlikal azim. Nah, yang ketiga, aku memohon kepada engkau min fadlikal azim, dari memohon apa? Sebagian dari karunia engkau. Nah, fadl bahasa Arab aslinya berarti kelebihan. Bahasa Melayu lama karunia. Karunia itu kelebihan pemberian, itu bahasa Arabnya. Maka diartikan fadalatul mal, artinya kelebihan harta. Ya. Al-azim, yang sangat besar dan agung. Ya. Fa innaka taqdir. Ini masuk ke eksekusi tahqiqul haqaiq. Inilah thariqat haqaiq, thariqat hakikat ini dia. Fa innaka taqdiru wala aqdir. Sesungguhnya engkaulah yang maha berkuasa, aku tidak berkuasa.
engkau yang berkudrat, aku tidak berkudrat. Nah, ini ma'rifat, kalau di kajian ma'rifat ini sudah tinggi Pak. Ini sudah level wali-wali abdal, wali-wali kutub. Beda aja kalau wali nggak perlu sholat dulu dia baru merasakan ini. Kalau kita mesti sholat dulu 2 rakaat, pelan-pelan baca baru sampai. Nah, doa ini mohon nanti Pak Kiai ya, dibikinin cara istikharah nabawiyah ya. Sholatnya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, atau versi riwayat sufi dibaca surat Al-Qasas ya. Lalu doanya ini, mesti ini doanya atau yang sejenisnya. Karena di situ ada kaidah yang orang sampai kepada wilayah kemakrifatan tanpa perlu dia diklaim-klaim wali. Ya. Gimana caranya? Sholat 2 rakaat, gampang toh? Terus baca doa ini. Dan sampai di kalimat fa innaka taqdiru, maka sesungguhnya Allah engkaulah yang maha berkudrat, yang maha berkuasa. La akdir, aku tidak berkuasa. Itulah sir daripada sholat istikharah. Wa ta'lam, engkau maha tahu kebaikan sesuatu. Wa la a'lam, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, engkaulah yang maha mengetahui yang tidak tampak, yaitu yang gaib. Allahumma in kunta. Kenapa Allah tahu yang gaib? Karena dia gaib. Dia ghaibul ghuyub. Dia lebih gaib dari semua yang gaib, lebih nyata dari semua yang nyata. Kenapa kita nggak tahu alam gaib? Karena kita tidak pernah menggaibkan diri kita. Nah, salat istikharah itu thariqatul ghaib. Kalau bahasa hadis ini, cara menggaibkan diri. Kalau bahasa tasawufnya, thariqatul fana, cara memfana, meleburkan diri. Sederhana tuh berthariqah, bertasawuf sederhana. Itu thariqah Pak. Thariqatul fana wal baqa itu udah di ujung makom. Nah, ente sholat istikharah nyampe di ujung makom. Bedanya orang melakukan ini tidak paten. Nah. Kenapa? Karena dia terpaksa ilmu kepepet, jalan kepepet baru sholat istikharah. Kalau dia lakukan setiap hari. Nah, ini ijazah dari Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki yang saya terima dari murid-murid beliau, hampir semuanya mengatakan Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki, beliau mengijazahkan setiap selesai sholat syuruk, sholat istikharah, sholat hajat. Ya, dengan ini juga saya ijazahkan antum semua. Ya, dan nikmati hidup, nikmati proses, nikmati dulu proses, baru nikmati hasilnya. Jangan udah pengen hasil dulu belum ada proses. Coba lihat semua orang sukses hari ini, dulu pernah susah nggak? Kenapa dia tahu sukses itu hebat, mahal? Karena dia tuh bersusahnya, berusaha. Ya, anak yang sukses itu bukan anak yang nerima warisan, anak yang dia ikut mengalami susahnya ayahnya. Jadi kalau sayang sama anak, kasih dia amanah-amanah berat. Jatuh bangun nggak apa. Itu investasi panjang, walaupun duitnya habis di situ, dia punya pelajaran. Ya. Di saat anak itu gagal, saat itulah orang tua berperan. Apa kata orang tua? Tenang nak. Ya. Baru ente pakai tuh kalimat-kalimat yang jadi status tapi belum pernah ngalamin kan? Kegagalan adalah apa? Gimana Ki? Kegagalan adalah gaya bener kayak udah pernah ngalamin gitu. Tuh alamin dulu situ ya. Jangan gaya-gayaan. Jack Ma, orang Cina, kalau dia ngomong bab motivasi sukses, sebelum dia sukses didengerin orang nggak? Enggak. Ente masih ingat nggak 15 tahun lalu Indonesia demam sekolah motivasi, belum punya usaha, pakai dasi, keren, pakai jas, terus ngisi motivasi di mana-mana. Saya mau ketawa ngeliatnya Pak. Nah, orang-orang itu yang ngumpulin kami para dai, para ustadz, mu'alim. Apa kata dia? Ustadz itu harus lebih keren dari kami. Gimana? Ustadz harus bertarif. Kami aja bertarif. Oh, kayaknya bener ya. Senang bener gitu itu ya. Ilmu ustadz kan lebih tinggi dari kami. Tambah naik dia, Pak. Tambah naik dia. Saya masih ingat 2012 kita diceramain. Seharusnya dia kan minta ceramah sama kita kan. Cuma kan katanya ustadz harus tawadu, mau juga mendengar dari orang, kita dengerin dia. Sehari saya dengerin ilmu branding.
Sejak saat itu muncullah ustadz-ustadz dengan gaya aneh-aneh, branding ini, branding itu. Ya. Dia lupa branding hakiki, pencirian khas, bukan pada pakaian dan warnanya, bukan pada tongkat dan sorbannya, ya. Bukan pada kopiah yang khas, bukan pada sarung yang kemana-mana khas, enggak. Tapi pada ilmu, karena orang takjub ke pandangan kita, ke penglihatan kita, itu kan cuma sebelum ngomong. Coba kalau udah ngomong, ya sarungnya doang keren, ya sorbannya doang yang keren, gitu. Jadi sebelum membaguskan pakaian da'i, baguskan dulu ilmu da'inya, ilmu dakwahnya. Pernah nyantri nggak? Pernah pesantren kilat, lucu lah sudah tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk berdakwah nggak cukup tamatan pesantren, tamatan kampus. Ya, guru saya berkali-kali ngomong, mursyid kita, kamu harus berkholwat, kamu harus menyepi. Coba latih dirimu berjam-jam duduk, nyebut nama Allah, sebelum ngajarin orang zikir, katanya. Latih dirimu baca Quran sampai berdarah-darah sebelum nyuruh orang baca Quran. Latih dirimu salawat sampai rindu kepada Rasulullah SAW, baru kemudian ajak orang salawat. Ini belum pernah rindu, belum pernah kakinya kesemutan zikiran, buat majelis zikir. Ya nggak apa-apa sih, bagus. Coba ente lihat aja ntar ya. Dan ilmu ini kata Abul Hasan Syazili, la yarithul walad anil walid. Tidak diwarisi oleh anak dari ayahnya secara biologis. Ini diwarisi oleh anak rohani. Jadi anak-anak kita kalau nggak ngaji sama kita, lepas Pak. Sebelum dia ngaji sama kita, keluarin dulu dia, suruh dia ngaji keluar, biar dia tahu ilmu bapaknya seperti apa. Alhamdulillah Pak Kiai kan sampai nganter, sampai absen 2 kali. Ya, sampai datang ya, datang 2 hari sebelum, karena udah nggak enak, karena biasanya kalau diundang, sahibul undangannya ini nggak datang, saya besok udah nggak mau ngajar lagi, kayaknya beliau ingat itu. Ya, akhirnya kita kalamkan juga, tenang Ki, anak saya, masa anak masukin pesantren nggak diantar, udah anterin sono, udah disogok dengan madu. Allahumma sholli ala Muhammad, itu canda Ki, canda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, semoga Allah ya, jadikan anak-anak kita pewaris ilmu Rasulullah SAW. Kalau mewarisi kita kayaknya nggak pantas. Kita ini apa yang mau diwarisin? Tapi kalau mewarisi ilmu Rasulullah SAW itu yang kita mau. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalimatnya di sini. Allahumma in kunta ta'lamu. Ya Allah, jika engkau memang menyimpan pengetahuan, anna hadzal amra khairul li, bahwa yang aku mau ini, perkara ini, masalah ini, hajat ini khairun, lebih baik. Khairun ini bukan baik, lebih baik. Karena khairun itu kata ahli nahu itu ringkasan daripada akhyar. Akhyar ini kita nggak pakai istilah nahu Kiai, kalau pakai istilah nahu nanti pusing. Jadi khairun kependekan dari akhyar, bukan akhyar ya. Akhyar dipendek jadi apa? Diringkas jadi khairun. Akhyar artinya yang terpilih, yang terbaik. Khairun berarti yang terpilih, yang terbaik. Terbaik, terpilih li bagi aku fi dini. Nah, kebaikan pertama barometernya bukan keinginanku. Fi dini, untuk urusan agamaku. Kalau dengan mengambil jabatan ini, tugas ini, proyek ini, aku jadi terjebak korupsi, nyuap yang berkelanjutan, berarti nanti Allah cut itu. Wa ma'ashi, dan ma'ashi, seperti ma'ashi, kehidupan duniawiku. Bisa juga diartikan jamak dari ma'isyah, pencaharianku, berarti usaha. Wa aqibati amri, dan akibat dari semua urusanku, yaitu di akhirat kelak. Agama, dunia, akhirat. Maka di beberapa riwayat khairul li fi dini wa dunya wa akhirati, gitu di sebagian riwayat. Baik bagi agamaku, bagi apa?
dunia dan ya saya itu pengen sekali Kiai bikin pesantren madrasah. Istikharah munculnya cuma zawiyah surau, zawiyah khanqah, tempat majelis zikir. Tapi aktivitasnya sama, yang kita lihat sama. Saya ngajar kitab, yang lain nyimak kayak gini. Istikharah lagi, siapa tahu ini tanah, dikasih orang tanah segini, datang orang sana sini, dikasih. Tapi alhamdulillah Allah kasih tanda-tanda. Ada aja masalah di situ, akhirnya kita balikin. Bagaimana beratnya kita lagi seneng-seneng tanahnya harus dibalikin. Karena guru mengatakan balikin. Jadi kiai kalau nggak punya mursyid bahaya sudah. Nanti dia setiap kali orang wakaf hibah terima itu tamak namanya. Makanya saya heran nih kiai kok pesantrennya nggak ditambah-tambah tanahnya. Kayaknya udah banyak yang nawarin tanah. Cuma nggak mau, belum dapat sirnya. Kalau ente dapat sir ya, sir bagosir. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ngapain pesantren besar-besar tapi tempat kekerasan? Gak usah kiai. Ngapain pesantren besar-besar ya nanti tempat orang terjadinya ya perilaku menyimpang ya. Udah kecil bisa dirawat, itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Pak Kiai punya kawan nggak? Udah jadi Kiai, pesantren udah besar, masih pengen bangun lagi. Bagus, yang nggak bagus apa? Kemana-mana proposal ini mohon maaf. Proposalnya itu nggak elegan. Boleh buat proposal tapi yang elegan, jangan ngemis-ngemis. Sampai ada jamaah tuh ngomong gini, itu Kiai hidungnya taruh di mana gitu. Ada ngomong gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau ketemu cium-cium tangan, dijilat-jilatin kayaknya. Giliran di belakang ngomongnya apa? Kiai itu hidungnya di mana? Ya, pesantren udah ada kok masih pengen bangun lagi. Tuh, orang awam begitu Pak mikirnya. Ganas orang awam tuh. Ya, komentarnya lebih gawat daripada komentar di netizen. Apalagi Kiai ini mobilnya bagus. Waduh, ya. Pak Kiai ini punya babi ngepet, padahal kata Kiai babi haram. Jadi kalau Kiai hidupnya susah-susah aja, ke masjid jalan kaki gitu Kiai. Itu maunya orang awam Kiai. Ya. Ente mau guru ente gituin orang? Tega, kita datang pakai mobil, Kiai kita jalan kaki ngojek, mau? Saya nggak ridho gitu. Guru ente aja yang begitu, guru ane nggak mau. Ente kalau punya Kiai begitu silakan, tapi kalau Kiai kita enggak. Kiai kita minimal pakai kendaraan juga. Kita pakai motor, dia pakai motor juga. Kita ada rumah, dia punya rumah juga, ya. Kita bisa makan enak, kalau bisa dia makan enak juga. Karena ilmu yang kita terima, ruh kita selamat, Pak. Masa urusan-urusan yang fana kita takut ya? Jangan takut berkorban untuk orang-orang yang jihad fisabilillah. Jihad hari ini jihad ilmu dan dakwah. Sampai nanti ada masa kembali berperang baru jihad fisik ya. Seperti terjadi di beberapa wilayah sana. Lalu ada tambahan ajili amri wa ajilihi. Baik itu urusannya ya, yang segera ataupun nanti ditunda. Kebaikan sesegera mungkin atau kebaikan nanti ya, terbaik sekarang atau nanti gitu maksudnya. Jadi di situ kita nggak maksa-maksa Allah. Coba saya mau tanya, Allah itu Tuhan Malikul Mulk, raja di raja. Pantas nggak disuruh-suruh? Pantas nggak disuruh-suruh? Nggak pantas. Padahal secara usul fikih doa itu al-amru. Doa itu perintah. Doa itu apa? Perintah. Coba kalimatnya apa? Ya Allah, takdirkan kepadaku, kan perintah Allah tuh. Pilihkan bagiku, kan perintah itu. Pantas gak? Makanya dibikin munajat. Rasulullah SAW diwahyukan dibikin munajat. Munajat kehambaan, bukan nyuruh-nyuruh Allah. Maka gak layak seorang hamba ngomong gini, aku sudah usaha, aku sudah doa, tapi hidup gini-gini aja.
Itu namanya ente tuh protes kepada Allah. Ya, kayaknya Allah nggak dengar. Kita yang gagal, kita salahkan Allah. Ada kok orang istikharah berhasil. Ada yang nggak istikharah berhasil juga. Kenapa dia berhasil? Karena dia sungguh-sungguh. Ente habis istikharah nggak sungguh-sungguh. Giliran istikharah sungguh-sungguh. Berhadap semuanya instan. Kalau sudah istikharah tinggal tunggu, nggak begitu. Ya. Ada cara menunggu rezeki, Pak. Jadi kata Al-Imam Ibrahim Al-Khawas, rezeki itu mencari hak ahlinya. Ar-rizqu talibun li ahlih. Rezeki itu mencari ahlinya. Maka carilah di jalan dia mengalir. Talibun. Jadi karena dia mencari, kita tunggu di tempat penungguannya. Kalau nunggu halte bus di mana? Jadi halte bus kan ada nomor-nomornya, jangan tunggu di gang. Orang itu sudah usaha tapi tidak pada tempatnya rezeki. Itu bedanya. Kalau dia tunggu tempat pada turunnya rezeki itu, dia nggak perlu banyak-banyak masalah. Tapi proses kearifan itu yang mahal. Ya, proses itu yang kemudian didapat oleh orang-orang yang hebat itu. Mereka tahu di mana turunnya rezeki. Dan itu nggak ada urusan ente mau sholat 1000 rakaat tiap hari, kalau nggak tahu ilmu ini harus dipelajari dari ahlinya juga. Ya. Terus wa in kunta belum. Faqdurhu li wa yassir li ya Allah, jika ini baik di sisi Engkau untuk duniaku, untuk akhiratku, untuk agamaku, sekarang ataupun nanti, faqdurhu li, tolong faqdurhu. Coba terjemahin, bantu terjemahin. Qadara yaqduru, qadran atau qudratan. Bukan faqaddirhu. Kalau faqaddirhu takdirkan, kayak nyuruh Allah ngubah takdirnya, itu keliru. Istikharah tidak merubah takdir. Istikharah itu hamba yang lalai kepada takdir Allah disuruh balik jalannya. Faqdurhu li, tolong beri aku kecakapan, skill, kemampuan. Tuh rahasia istikharah tuh. Maka orang tuh tiba-tiba nanti dia akan ketemu orang yang bisa dia serap ilmunya dan dia punya pemahaman itu. Wa yassirhu li, tidak hanya cukup diberi kemampuan, mudahkan urusan itu bagiku. Summa barik li, ini yang paling mahal. Setelah itu ya Allah, dalam prosesnya ya Allah, barikhu li. Jangan minta rezeki banyak, mintalah rezeki berkah. Ini dalilnya. Apa bedanya? Ya Allah, nas'aluka rizqan katsiran. Enggak begitu. Ya Allah, beli aku rezeki yang banyak, itu enggak baik. Qarun dikasih rezeki banyak, betul? Tapi dia dikasih syukur enggak? Nah, Sayyiduna Abdurrahman bin Auf dikasih berkah dalam rezekinya. Apa ciri-cirinya? Rezekinya, harta dia lebih banyak dari Qarun. Lebih kaya siapa? Abdurrahman bin Auf daripada Qarun. Nih bukti, satu riwayat. Abu Nu'aim menyebutkan dalam Hilyatul Auliya, satu kali dia bawa proyek dia dari tanah Syam 12.000. Ada di riwayat lain 20.000 onta. Onta dibawa itu mau dijual semua dari negeri Syam dibawa ke Madinah. Berapa? Coba hitung Pak, kalkulasi, nggak usah 40.000, nggak usah 20.000, 12.000 aja. Susah ya, 10.000 deh. 10.000 kali onta satu harganya berapa? Cuma ente cek googling sebentar. Harga satu onta yang bagus. Ontanya Abdurrahman bin Auf, bukan onta sembarangan. Ya, satu onta coba Bang Ferry. Berapa satu harga onta? Satu ekor? Ya, itu paling murah tuh. Itu beneran tuh. Google 40 juta kali 10.000 berapa? Hitung. 4
400M. Kalau 12 tambahin. Kalau dia bawa 20.000 tambahin. Kalau dia bawa 40.000 tambahin. Apa kata Sayyidah Aisyah? Aku dengar Nabi dulu berbisik. Ya, Abdurrahman bin Auf masuk surga ngesot. Yang dengar ini langsung dia kejar kudanya, dia kejar Abdurrahman bin Auf, dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, aku lihat nih bocoran sana. Kalau kamu begini terus, maka engkau masuk surga ngesot. Tahu ngesot kan? Bukan apa itu ya? Bukan suster doang yang ngesot. Ente dasar suka nonton horor. Katanya haram, kok nonton. Ya. Bayangin itu. Apa hasilnya? Itu 12.000, dia langsung bikin surat. Semua yang aku bawa masuk ke Baitul Mal. Selamat dia langsung. Selamat langsung. Ente ada yang bisa berani gitu gak? Kalau perlu kasih ke ustadz tuh yang udah busuk-busuk. Ya. Duit yang rusak-rusak. Ya. Kan gitu kita kalau kasih ke orang. Apalagi guru. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Ya. Baitul Mal. Di zaman Nabi yang urus. Nabi dapat fasilitas karena beliau dapat gaji, tapi beliau nggak ambil. Beliau hanya ambil seperlunya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu itu kan kalau baik. Kalau tidak baik gimana? Ya Allah, jika engkau lihat ini tidak baik bagi agamaku, duniaku, akhiratku, sekarang ataupun nanti, fasrifhu anni. Coba bayangkan perempuan yang ente mau, kerjaan yang ente mau, ya. Jika dia baik, ya Allah, tolong mudahkan, tolong berkahi, tolong kasih keberanian, tolong kasih tekad yang kuat, tolong diberkahi kalau udah dapat. Kalau tidak baik, nah bayangin tuh pekerjaan orang yang kita mau. Jika dia buruk, ya Allah, fasrifhu anni, tolong jauhkan dia dariku, wasrifni anhu, jauhkan aku dari dia, jauhkan dia dari aku. Ya, kalau di sini lafaznya apa? Fasrifhu anni wasrifni anhu. Itu saya jamin detik itu yang tadi demen, ya, demen gila sama perempuan, dipelet sama siapapun, hilang, Mbak. Itu pemutus pelet. Nggak usah datang kemana-mana ente, ini amalin ini. Saya minta diistiqorohin Ustadz, bukan istiqoroh sahibul hajah. Kalau ke Ustadz istisyarah, minta isyarat. Jadi ada santri masih gagal-gagal nikah, saya tanya, kamu sudah istiqoroh belum? Saya tolong mak kiai 7 hari 7 malam. Kamu yang istiqoroh. Kita yang istiqoroh, kita yang berhajat. Karena hak kita berjumpa Allah, berkalam dengan Allah itu sama dengan Ustaz. Ya, beda keyakinan aja. Ya. Jadi gimana caranya? Bayangkan yang kita mau. Ya, bayangkan yang kita mau, baca doa ini. Ya Allah, jika dia baik. Jika dia baik apa? Bagi agamaku, bagi hidupku di dunia dan akhiratku sekarang ataupun nanti, faqdur huli, beri aku skill, kemampuan, keberanian, waisir huli, mudahkan rintangan. Terakhir, barikli, berkahi, diberkahi. Ya, kalau berkah, ya apapun, serumit apapun masalah keluarga nanti selesai. Sejelimet apapun ya konflik kalian selesai. Tapi kalau berkah sudah diangkat oleh Allah, ya sudah, ya kerjaannya putus, rumah tangganya hancur, berarti keberkahannya selesai, gak usah disesali juga, ya gak usah disesali, berarti udah selesai. Jangan salahkan siapa-siapa, fala yalumanna ahadukum, ya illa ala nafsi. Jangan caci siapa-siapa, jangan salahkan siapa-siapa. Justru itu bagus. Kalau berlanjut mungkin rusak salah satunya atau rusak dua-duanya. Fasrifu anni wasrifni anhu waqdur lil khairi haitsu kan summa raddini. Lalu ya Allah, ya, ridhoi aku. Wa yusammi hajatahu, bersamaan itu dia sebutkan hajatnya. Ya. Di beberapa kitab, ya ini ada
model lain di sini, pakai Al-Kafirun, pakai Al-Ikhlas, ya. Lalu beliau menyebutkan di situ ada baca surah Al-Qasas 6, 8, 70 di rakaat pertama. Lalu sebelum baca Al-Ikhlas surah Al-Ahzab ayat 36. Apa yang menarik? Beliau nukil kalam Ibn Arabi. Sekarang mulai muncul gus-gus Habib-Habib mengkafirkan Ibn Arabi. Mengkritik Ibn Arabi nggak ada masalah, tapi mengkafirkan orang itu masalah. Dia merasa sudah sangat kenal sekali Ibn Arabi, lalu dia kafirkan. Padahal yang dia kafirkan adalah pemahaman dia terhadap Ibn Arabi, bukan Ibn Arabi itu sendiri. Ibn Arabi imamun, ya, salah satu imam, yukhti wa yusib, dia bisa salah, bisa benar. Wa in kana waliyan, walaupun dia kini dia seorang wali. Jangankan itu, Imam Junaid ditanya, hal yaznil wali, apakah wali bisa berlaku asusila? Bisa. Kata Junaid, itu takdir, karena dia bukan nabi. Kalau nabi dijaga Allah, kalau wali tidak. Apalagi cuma kiai, ya, apalagi cuma santri, ya. Kalau sekarang ente lihat, kenapa di pesantren-pesantrennya banyak? Kejadian itu ada di setiap asrama-asrama, nggak mesti pesantren. Asrama apa aja Pak, itu kalau diungkit itu ketahuan kejadian, ada yang begitu, ya. Nah, di sini ada cara yang unik, Bapak Ibu, ya. Sayyidina Anas disuruh istikharah 7 kali. Atas dasar itulah saya menyarankan orang kalau istikharah 7 hari atau 7 kali. Sehari boleh sholat 7 kali, boleh. Ya. Ada yang menarik, kitab, ada Muhammad bin Abi Bakar Al-Bukhari punya kitab Syir'atul Islam. Apa nama kitabnya? Nah, ini bagian terakhir yang mau sampaikan, Syir'atul Islam. Di situ dia padukan metode tarekat dengan istikharah. Ini agak menarik, ya. Apa kata dia? Kalau orang selesai istikharah, yan bagi ayyana ma'alat taharah, ya. Ini halaman 103 paragraf sebelum akhir. Sebaiknya dia tidur dalam keadaan suci, mustaqbilal kiblah, miring ke kanan, miring ke kiblat. Ba'da qira'atid doa, setelah berdoa dengan doa yang tadi. Fa in ra'a fi manamihi bayadan aw khudratan, kalau dia lihat ada siluet warna putih atau hijau, fadzalikal amru khair, itu tanda baik. Kadang-kadang lebih dari warna, dia ngelihat isyarat, misalnya ular kah, lihat cahaya kah, ya. Wa in ra'a fi sawadan aw humratan, jika dia lihat ada tanda hitam atau humrah. Humrah itu merah yang menakutkan, ya. Fa huwa syarrun yanbaghi ajtanibahu, maka itu simbol supaya kita jauhi. Nah, ini kan metode. Ini gak mesti Pak. Ya, ada ijazahnya begitu di beberapa pesantren di Jawa itu. Si kiai ngasih ini, kalau itu gak baik kamu lihat api. Kalau kamu lihat baik kamu lihat air atau cahaya. Betul dicobain sama nih santri. Dia lihat api, dia teriak-teriak. Nah, saya masih ketemu sama orang ini. Nah, kita ijazahnya nggak sampai begitu. Bagi saya cukup kesadaran akal, kecenderungan hati, ya, kepikiran terus, tapi perasaan nggak enak. Beresin hatinya, ulangin istikharahnya. Nanti hatinya akan Allah arahkan, insya Allah, ya. Dan di sini kata Imam Nawawi seorang alim. Jadi kalau orang alim, faqih, sufi, basicnya fikih, tasawuf, maka bagi dia ciri-ciri alamatnya baik, tiba-tiba hatinya senang. Kalau Muhammad bin Abu Bakar, dia interaksi dengan para sufi ahli thariqah. Ahli thariqah ada namanya laun lataif, warna latifah, warna di dalam titik-titik halus di dalam diri. Jika warnanya muncul, nah ini bisa dijadikan indikator. Jadi bagi orang yang sudah belajar namanya zikir lataif, ini baru berlaku. Bagi yang tidak pernah melakukan zikir ini, tidak berlaku. Melihat cahaya atau tidak melihat cahaya gak penting. Kita pakai kalam Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Idza istakhara madha ba'daha yansharihu lahu sadrahu. Ya, jika dia istikharah
lalu hatinya lapang, berarti itu tanda baik. Jika perasaannya sempit, otaknya kayaknya tambah gelisah, berarti itu buruk. Ya. Jadi jangan buru-buru nikah, jangan buru-buru ambil proyek, ambil kerjaan. Lakukan istikharah tiap hari. Mau jumpa orang istikharah, mau ambil pekerjaan istikharah. Dan yang pertama masuk, yang terasa itu yang hak. Yang kedua itu was-was, yang ketiga itu was-was. Ya, setelah istikharah yang mana yang diambil? Yang pertama. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasy Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share. Karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.